Belakangan ini, tech company banyak melakukan layoff. Jadi timbul pertanyaan, emangnya masih oke nggak sih buat kerja di tech company? Di video ini gue akan menjelaskan tentang pro dan kontranya bekerja di tech company, termasuk juga my personal take tentang sebaiknya gimana dalam menghadapi situasi ini. Saat ini tech company sedang melakukan layoff. Kalau kita melihat dari perspektif sebagai seorang karyawan, mungkin kita bisa melihat nih, apakah masih oke nggak sih dengan kejadian seperti ini untuk kerja di tech company. Kita bahas aspek yang pertama, yaitu adalah aspek finansial. Mungkin kalau gue bisa tarik mundur dulu ke beberapa tahun yang lalu, ketika tech company baru mulai di Indonesia, sebenarnya banyak orang kerja di tech company itu bukan semata-mata karena alasan finansial. Beberapa orang yang gue tahu pun rela untuk mendapatkan pay cut supaya mereka bisa bekerja di tech company. Ada yang alasannya benar-benar tidak berhubungan dengan uang, di mana mereka itu misalnya sudah cukup lelah bekerja di perusahaan yang birokratis, sehingga mereka ingin masuk ke dalam sebuah perusahaan di mana mereka mendapatkan kebebasan lebih, atau mereka akhirnya bisa menemukan startup di mana problem yang di-tackle oleh startup inilah problem yang sesuai dengan apa yang ingin mereka kerjakan. Atau mungkin buat beberapa orang aja yang udah paham, mereka itu mengejar untuk mendapatkan saham dari tech company, karena dari saham itulah ketika nanti company-nya IPO atau dibeli oleh investor, itu yang akan menjadikan kekayaan mereka berlipat ganda. Tapi yang pasti, back in the days, orang masuk tech company bukan karena uang. Nah, seiring dengan bertumbuhnya tech company, semakin banyak dana investor yang masuk ke dalam tech company, sehingga tech company pun mampu untuk membayar gaji secara lebih besar. Ini pun dipertambah dengan situasi yang namanya war of talent. Karena tech company itu membutuhkan talent-talent yang memiliki keahlian spesifik yang sebelumnya tidak ada di market. Sehingga seperti hukum supply and demand pada umumnya, ketika belum ada banyaknya supply tapi demand-nya cukup besar, sehingga otomatis gaji karyawan pun jadi semakin naik. Sebelum akhirnya terjadi layoff ini, udah semakin ketara tuh bahwa kalau kerja di tech company itu penghasilannya besar. Nah, kedepannya akan seperti apa? Kedepannya, kalau menurut gue, ini akan terjadi kalibrasi. Karena semakin kedepannya, dengan pendanaan yang semakin sedikit, pendanaan yang semakin lebih terbatas, investor yang semakin selektif, otomatis nggak akan segampang itu buat tech company untuk ngegaji karyawan secara jor-joran. Karena sudah semakin banyak perusahaan yang perlu dituntut untuk memperhatikan profitabilitas dari perusahaannya. Jadi kalau misalnya lo masuk ke tech company cuma karena uang, mendingan pikir-pikir dulu deh. Karena bisa jadi itu bukan alasan yang benar-benar akan valid lagi untuk tahun ke depan. Gue nggak bilang suddenly masuk tech company itu bayarannya nggak oke. Tapi mungkin lebih tidak kompetitif dibandingkan bayaran mereka sekarang. Belum lagi, selalu ada resiko kalau tiba-tiba company-nya tidak mendapatkan pendanaan sehingga terpaksa untuk layoff karyawan atau mungkin bahkan gulung tikar. Di sini gue nggak menjelek-jelekan tech company, tapi gue lebih saying the truth. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti tetap pengen masuk ke tech company, benar-benar tahu deh, sebenarnya ini bukan sebuah pekerjaan yang selalu bagus di dalamnya, tapi ada juga trade-off yang teman-teman perlu perhatikan. Kalau kita ngomong alasan yang kedua, yaitu alasan non-finansial, di sini sejujurnya gue masih akan sangat bullish terhadap prospeknya kerja di tech company. Karena tech company itu bertumbuh dengan sangat cepat, otomatis masalah yang harus diselesaikan pun juga jadinya banyak banget. Dan semakin banyak masalah, maka semakin banyak yang bisa kita kerjakan. Ditambah dengan nature tech company yang tidak terlalu birokratis, itu juga memberikan kesempatan buat kita untuk bergerak dengan lebih cepat. Ketika kita masuk ke company yang sudah ukurannya jauh lebih besar, yang terjadi adalah kita seringkali harus menunggu banyak sekali approval sebelum melakukan perubahan. Tapi di tech company yang cenderung kecil dan gesit, kita jadi jauh lebih gampang untuk membuat perubahan. Dan dari perubahan-perubahan tersebutlah, kita bisa belajar mana yang works dan mana yang kurang works. Biarpun gue harus mengakui bahwa dengan iklim ekonomi yang seperti ini, mungkin mereka akan lebih berhati-hati untuk mengambil resiko. Tapi, karena kebanyakan orang yang kerja di tech company, termasuk foundernya, adalah orang-orang yang risk taker, menurut gue secara relatif, kalau lo kerja di tech company, lo akan lebih banyak dapat exposure terhadap mengambil resiko-resiko atau memimpin project. Nggak cuma itu, kalau misalnya lo adalah orang yang suka kerja di lingkungan yang tidak formal, dan mungkin lebih cenderung mengutamakan kebebasan,
mungkin lo akan tetap suka kerja di tech company. Karena tetap yang gue perhatiin, biarpun adanya pandemi atau adanya layoff, tetap culture-nya itu lebih casual, dan kita lebih nge-treat satu sama lain sebagai teman. Dan last but not least, menurut gue, exposure buat kerja sama orang-orang kerennya juga semakin banyak. Karena lo bakal banyak bisa duduk sebelahan sama orang-orang yang udah sangat senior, sesuatu yang mungkin agak susah untuk dicapai ketika lo kerja di perusahaan yang sudah memiliki layer yang cukup banyak. Sekali lagi, gue di sini juga tidak menjelek-jelekan perusahaan yang sudah konvensional dan besar, karena menurut gue mereka memiliki keuntungan yang jauh lebih besar ketika kita ngomongin tentang stabilitas secara finansial. Tapi kalau lo menginginkan kultur pekerjaan yang lebih agile, lebih banyak eksperimentasi dan mengambil resiko, menurut gue tech company tetap menjadi pilihan yang oke. Nah, kalau gitu mendingan masuk tech company atau masuk ke perusahaan konvensional. Kalau lo udah kenal gue, lo tahu jawaban gue adalah tergantung. Tergantung apa? Menurut gue tergantung banyak hal. Pertama, tergantung sebenarnya apa yang lagi lo cari di karir lo saat ini. Apakah lo berada di posisi untuk bisa mengambil resiko lebih besar, atau mungkin lo sedang berada dalam posisi untuk membutuhkan stabilitas. Gak ada prioritas yang salah adalah ketika kita nggak nentuin prioritas kita dan kita ngikutin prioritas orang lain. Yang kedua adalah hindarin generalisasi, seperti yang gue lakukan selama beberapa menit yang lalu. Yang gue lakukan tadi adalah generalisasi seakan-akan semua tech company sama dan semua konvensional bisnis itu sama. Tapi semakin lo banyak mencari, lo akan semakin banyak menemukan pengecualian. Misalnya, tech company yang ternyata dia itu tidak di-backup sama investor, sehingga mereka itu tidak memiliki ekspektasi untuk cepat-cepat bertumbuh. Atau tech company yang memang dari awal memiliki filosofi untuk bertumbuh secara sustainable, sehingga mereka tidak jor-joran dalam mengeluarkan budget, tapi mereka benar-benar memperhatikan tentang apa aja sih yang perlu dilakukan untuk bisa tumbuh secara sustainable. At the same time, juga gak kalah banyak perusahaan-perusahaan konvensional yang sebenarnya itu mereka dalam jiwanya memiliki jiwa inovasi dan mereka percaya bahwa karyawan mereka itu bisa dibebaskan dan diberikan wewenang lebih. Cara untuk tahu hal-hal seperti ini adalah dengan banyak-banyak kepo. Jadi jangan banyak kemakan omongan orang atau selentingan-selentingan yang simple bilang bahwa jangan masuk ke tech company deh, tech company tuh nggak oke. Atau jangan masuk ke company konvensional deh, company konvensional tuh nggak oke. Semakin lo kemakan sama narasi kayak gitu, lo sendiri yang rugi karena lo akan kehilangan kesempatan untuk kerja di perusahaan yang sebenarnya cocok buat lo. Dan tips yang ketiga adalah be very critical ketika lo sedang melakukan interview. Seringkali kita nge-treat interview seakan-akan cuma perusahaan yang mau menyeleksi kita. Padahal sebenarnya kita juga lah yang lagi menyeleksi perusahaan. Nggak usah ragu buat lo mempertanyakan tentang kesehatan finansial perusahaan, dan mungkin hanya lo bisa bilang bahwa, Pak, Bu, saya kan di sini akan bekerja dan saya ingin stay di sini dalam jangka waktu yang cukup lama. Saya penasaran mengenai situasi finansial perusahaan yang mungkin boleh saya ketahui sesuai dengan lingkup saya. Karena dari situ lo jadi dapat gambaran mengenai seberapa riski sih sebenarnya perusahaan ini sebagai tempat bekerja lo selanjutnya. Dan selain secara finansial, lo juga boleh banget untuk mencari tahu seperti apa sih kultur bekerja di perusahaan ini. Karena jangan sampai lo bela-belain masuk startup, lo mengorbankan stabilitas, taunya lo malah masuk dan dapat tim yang toksik, sehingga lo malah jadi nggak enjoy. So bottom line, menurut gue kita nggak bisa ngambil konklusi apakah safe atau nggak safe untuk kerja di tech, karena setiap perusahaan itu berbeda-beda, balik lagi ke prioritas lo dan apa yang lagi lo pengen cari. Kalau lo suka video tentang karir, lo mungkin mau nonton 2 video ini, karena video ini juga akan ngebantu lo untuk bisa tetap thrive di karir lo sekarang. See you next time.